gambar atau patung di sini. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh, gitu kan? Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi SAW. Itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah, boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini, kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini, gitu kan? Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi, sobek itu, nggak usah ada di sini, gitu kan? Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak, ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan, ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan, atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, gitu kan? Idolanya misalnya artis A, atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan. Ya, dikultuskan, saya kan? Dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang dilarang. Di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor, gitu kan? Atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya, bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu, Pak. Tolong dilukiskan. Saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nggak akan ketahuan orangnya, nggak akan ketahuan, gitu kan? Ya. Jelas sampai sini ya? Ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak faham. Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah, emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Nah, sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama. Yang benar pohon itu bukan gak punya ruh, pohon itu gak punya akal, ruhnya ada. Hewan aja gak punya akal kok, cuma disebut ada akal insting. Jadi alam ini ada ruhnya. Maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama. Nonton boleh nggak? Nonton berita
itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Kan foto biasa disembah aja nggak boleh. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.